kita berharap suara dari Komisi 3 DPR RI yang sebenarnya dari awal sudah hampir 1 bulan lebih ini suara mereka seperti dibungkam. Anda digaji, dibiayai negara, rakyat memberi uang terhadap satu proses hukum yang luar biasa besar ini, ternyata suara mereka diam dan pernyataan ini menambah kejanggalan yang sebelumnya disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Otak pembunuhan Ferdy Sambo diduga sempat menguras isi 4 ATM Brigadir Joshua senilai 200 juta rupiah 3 hari setelah kematiannya. Ia pun sudah mempertanyakan hal itu ke Barreskrim Polri. Ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati, kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan itu benar, bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang gak kejahatannya? Orang udah mati orangnya, tapi uangnya mengalir dari rekeningnya. Bayangkan tuh, itu kan kejahatan perbankan, dan itu nanti melibatkan perbankan juga. Aliran dananya berapa itu, Bang? Aliran dana yang masuk, Bang? Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. Berapa, Bang, nominalnya? 200 juta. Yang itu inisialnya yang mana, Bang? nanti itu diumumkan nanti, sampai biar ada kerjanya. Kalau saya mati, kesannya mereka tidak kerja. kembali berjumpa. Kita bahas lagi tema yang sama, orang yang sama, pelakunya hampir sama, dan modusnya kali ini berbeda. Malam ini kita bahas Mr. Sambo lagi, tetapi perkembangan terbaru berkaitan dengan pemeriksaan beliau sudah kita bahas sebelumnya. Tapi kali ini saya mau bahas satu hal yang cukup gokil ya hari ini, karena beberapa advokat dari Tampak, saya lihat ada Om Robert Keitimu di situ, lalu beberapa pengacara senior. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau Tampak melaporkan mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo ke KPK. Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan upaya suap dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Upaya dugaan suap itu salah satunya diduga dilakukan kepada petugas LPSK. Ajudan Ferdy Sambo diduga memberikan amplop kepada petugas LPSK yang baru saja meninjau kondisi istri Sambo, Putri Chandrawati, pada 13 Juli lalu. Sebelumnya, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengungkap stafnya mendapat titipan amplop berwarna coklat dari bawahan Irjen Ferdy Sambo. LPSK menyebut amplop titipan Ferdy Sambo tidak sempat dibuka dan langsung dikembalikan. Tapi beliau juga jago menyogok di sana, melakukan upaya penyuapan terhadap, yang pertama mungkin kita cukup tahu, terhadap 2 staf LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Itu diduga terjadi upaya penyuapan yang dilakukan oleh orang suruhan dari Ferdy Sambo ini. Uniknya LPSK tidak mengambil, ini menjadi perdebatan juga. Mereka tidak mengambil, tetapi mereka tahu ada amplop tebal di situ dan mengembalikan. Nah, upaya gratifikasi seperti ini sering terjadi. Kita jumpai di berbagai macam kasus, tidak hanya di kasus korupsi, tetapi juga itu terjadi di kasus unik seperti ini. Yaitu upaya untuk melakukan penyuapan terhadap mereka yang berkepentingan terhadap pengusutan kasus dari Irjen Ferdy Sambo ini. Dan saya punya anggrek di sini. Saya bersihkan lagi bunga-bunga saya dulu sambil kita lanjut. Nah, tidak hanya melakukan upaya penyuapan terhadap LPSK, tetapi ternyata Irjen Ferdy Sambo ini melakukan penyuapan terhadap beberapa pelaku lainnya, ya seperti Baradae, lalu Kuat Maruf sebagai asisten rumah tangganya KM, lalu ada Ricky Rizal kalau tidak salah di situ. Nah,
upaya ini kemudian dilaporkan oleh tetapi istrinya Ferdi Sambo ini kita tidak habis-habis ini, Putri Cenrawati ini juga disebut oleh pengacara dari Brigadir Joshua almarhum mengatakan bahwa ibu juga ikut menawarkan. Skemanya begini, skenario awal yang kita tahu bahwa Ferdi Sambo ini kekayaannya cukup banyak. Harta kekayaannya dari mana saja masih terus ditelusuri. Saya pikir upaya pelaporan terhadap kasus ini juga membongkar aliran anggaran atau sumber kekayaan yang masuk ke rekening dari Ferdi Sambo. Dia begitu banyak duit, uang yang kemudian mampu menyogok sebenarnya. Nah, posisi dia tentunya kita semua tahu bahwa beliau punya posisi yang cukup strategis di internal kepolisian. Hal ini kemudian ditanggapi serius oleh KPK yang saya sebutkan tadi oleh ahli Fikri yang merupakan PLT Jubir dari KPK. Nah, kita berharap KPK mampu membuka dugaan gratifikasi ini sampai ke akar-akarnya lah, kira-kira begitu. Dan pernyataan-pernyataan liar dari netizen, pernyataan liar dari kalangan pemerhati hukum yang cukup vulgar menyampaikan bahwa kasus ini kemudian bisa mampu menyeret banyak orang. Karena ada spekulasi lain bahwa Ferdi Sambo ini melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua tidak juga hanya terhadap karena beliau dalam tanda kutip dalam rangka menjaga marwah rumah tangganya, tetapi juga diduga semacam ada upaya penutupan berbagai macam kasus. Karena saya berpikir juga begini, jangan sampai juga Brigadir Joshua ini mengetahui begitu banyak perilaku dan sepak terjangnya Irjen Ferdi Sambo. Karena posisi dia yang cukup strategis di wilayah kepolisian. Nah, Ferdi Sambo ini kian hari kian terdesak sebenarnya. Kalau terus seperti ini, maka kita bisa yakin bahwa publik juga akan semakin geram dan melihat kasus ini. Kita semua akan bertanya bahwa dari mana sumber kekayaan seorang Ferdi Sambo? Siapa saja? Kalau kita ingat beberapa pemberitaan terakhir, bahkan pernyataan dari seorang Luhut Binsar Panjaitan sendiri mengatakan siapa jenderal yang dia ingin tahu, siapa jenderal atau orang kuat di belakang Ferdi Sambo yang membackup seorang Ferdi Sambo sehingga dia begitu perkasa di internal Polri. Pernyataan yang disampaikan oleh pengacara dari almarhum Brigadir Joshua atau keluarga Brigadir Joshua juga kalau kita tangkap sepertinya beliau-beliau ini sudah pegang banyak bukti. Ini tinggal mendorong apakah tim khusus Kapolri ini mampu menyelesaikan ini dengan tim eksternal yang dibentuk sebelumnya. Lalu kalau kita lihat beberapa berita terakhir juga, Kompolnas misalnya, Kompolnas hari ini juga sudah menyatakan pendapat dalam konteks ini memberikan beberapa klaster terhadap pejabat atau oknum kepolisian yang terlibat di dalam kasus ini. Yang hari ini diperiksa sebanyak 62 orang, lalu sebelumnya 31 dan berkembang terus. Nah, Kompolnas memilahkan itu dalam beberapa klaster. Yang pertama misalkan mereka yang terlibat secara langsung. Kemudian mereka yang dikorbankan dalam kasus ini oleh Ferdi Sambo. Yang ketiga mereka yang tidak tahu juga. Tetapi kemudian namanya disebut-sebut ikut terlibat. Nah, Kompolnas sendiri berharap ini kemudian tidak menjadi liar agar mereka-mereka dari 62 nama yang diperiksa ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan Ferdi Sambo. Karena ada yang tidak mengetahui, mungkin saja pangkat mereka kecil dan diperintahkan untuk turun ke lokasi. Ya, saya juga sepakat itu, Pak. Masih ada polisi yang baik di internal kepolisian. Kemudian kita lanjut dari pernyataan Kompolnas ini, tentu saja kita semua tahu bahwa Kompolnas sejak awal ini statement mereka ya memang tugas dan fungsi dari Kompolnas ya menegakkan hukum di internal kepolisian agar kepolisian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, pernyataan Kompolnas ini sejak awal juga cukup disayangkan banyak orang karena kelihatannya lebih berpihak ke kepolisian. Iya sih, karena memang Kompolnas adalah bagian dari kepolisian, tetapi diharapkan publik Kompolnas ini sebenarnya bisa mampu membuka lebih jernih lagi
membuka lebih terang lagi agar publik tidak menangkap miring pernyataan-pernyataan dari bapak-bapak yang ada di Kompolnas sebenarnya. Nah, sejak awal kan kita tahu statement-statement dari pernyataan dari Kompolnas ini terkesan melindungi itu pendapat dari masyarakat kecil. Dari pernyataan tersebut tadi kita juga menyaksikan bahwa bagaimana upaya dari Tampak dan pengacara dari Brigadir Joshua ini mendorong untuk membuka seluas-luasnya aliran anggaran, aliran dana yang masuk ke rekening Ferdi Sambo kepada siapa saja, dan kita berharap KPK mampu untuk membuka supaya publik tidak berasumsi secara liar bahwa jangan sampai proses ini dihalangi karena upaya penyuapan. Nah, LPSK sendiri dalam beberapa keterangan terakhir menyampaikan kalau staf mereka mendapat yang diduga mendapat didatangi oleh orang suruhan bapak, katanya orang suruhan bapak, ya tafsiran kita mungkin suruhan Ferdi Sambo lah datang. Ada juga yang menyayangkan sebenarnya di undang-undang atau di aturan gratifikasinya, ya ambil saja uangnya, buka lalu di press conference dibuka bahwa ini uang dari siapa, untuk apa, agar upaya gratifikasi atau upaya penyogokan ini bisa dibuka. Mereka tahu ada amplop situ tapi langsung menolak. Ya, kalau mau melawan secara benar ya ambil, buka di konferensi pers, kan dibuka ke publik, ini jumlah uangnya, oleh siapa memberinya, kan mudah sebenarnya. Kalau juga kita mau tidak hanya mengusut tentang pembunuhan, tetapi karena alasan pembunuhan ini sering atau selalu ditutup-tutupi, sehingga anggaran yang masuk itu kelihatannya dianggap sepele. Padahal ini bagian dari sistem kerja yang cukup sistematis dalam upaya pembunuhan berencana dari Brigadir Joshua ini, terhadap Brigadir Joshua ini. Nah, publik tentu ingat bahwa sejak 11 Juli 2022 proses ini belum selesai. Ini juga Putri Cendrawati ini juga sudah diperiksa sih, tapi beliau belum memberikan keterangan yang terbuka. Nah, sayang sekali ya, dalam kasus seperti ini mengorbankan banyak aparat kepolisian, sudah 62 orang diperiksa, lalu ada aliran anggaran yang masuk ke rekening Brigadir Joshua, lalu sumber anggaran dari mana? Kalau kita tahu bahwa rangkaian pembunuhan ini atau peristiwa pembunuhan ini adalah proses kerja yang cukup sistematis karena dia dianggap pembunuhan berencana, maka anggaran tidak mungkin terpisah dari sistem atau metode kerja seperti ini. Hal itu dibuktikan dengan penawaran dari Irjen Ferdi Sambo dan istri yang disampaikan dalam tanda kutip ya. Ini perlu pembuktian, tetapi disampaikan oleh pengacara Brigadir Joshua, menyampaikan kalau ini kan mereka ditawarkan oleh bapak dan ibu. Kalaupun skenario awal kasus ini sempurna, tapi Pak Ferdi minta maaf, tidak ada pembunuhan yang sempurna atau kejahatan yang sempurna. Sayang disayang, ternyata juga tidak langsung dikasih. Kalaupun kasus ini selesai, skenario awal baru dijanjikan untuk dikasih. Tetapi yang menjadi unik, Tampak sudah melaporkan ini ke KPK. Kita akan lihat bagaimana KPK bekerja untuk membongkar bobrok ini. Semakin kesini semakin terang bahwa pembunuhan terhadap Brigadir Joshua adalah pembunuhan berencana yang diatur secara sistematis, terstruktur dan masif oleh banyak orang ini. Bahkan penghilangan barang bukti sejak awal dilakukan, lalu publik digiring di YouTube saya yang kedua, channel tentang Sambo ini, digiring ke Magelang lagi, lalu ditarik pulang lagi sekarang ke keuangan, yaitu upaya gratifikasi tadi. Jadi urusan selangkangan dalam tanda kutip yang publik dengar dan disampaikan oleh beberapa banyak orang, bahkan Pak Mahfud menyampaikan ini dikonsumsi oleh orang dewasa mungkin. Nah, dugaan-dugaan seperti ini makin kesini makin ditepis dengan bagaimana aliran anggaran ini masuk ke seorang Irjen Ferdi Sambo. Dan dari mana uangnya, kepada siapa dia memberi, dan
Kalau bisa kita sebutkan salah satu penasihat dari Kapolri yang juga sudah mengundurkan diri mungkin dalam tanda kutip, yang kemarin ikut serta merekayasa kasus ini. Jadi ini sebenarnya orang-orang dekatnya Kapolri juga di lingkaran ini. Makanya perlu hati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi publik punya mata untuk melihat dan punya nurani untuk menilai bagaimana institusi ini bekerja. Dan kita berharap KPK kali ini turut serta dan ikut dalam menangani kasus dugaan gratifikasi atau penyuapan ini. Yang kedua, kita berharap suara dari Komisi 3 DPR RI yang sebenarnya dari awal sudah hampir 1 bulan lebih ini suara mereka seperti dibungkam. Anda digaji, dibiayai negara, rakyat memberi uang terhadap suatu proses hukum yang luar biasa besar ini, ternyata suara mereka diam dan tidak bersuara ke publik berkaitan dengan penegakan hukum. Ini menjadi catatan kritis. Mengapa DPR RI dalam hal ini Komisi 3 tidak secara terang benderang membentuk semacam pansus atau membuat telaan khusus atau seperti apa untuk rakyat dapat melihat bahwa Anda itu bisa bekerja dengan maksimal. Dalam konteks ini, upaya penegakan hukum terhadap kematian dari Brigadir Joshua. Ini kasus cukup besar. Dari kasus kecil ini tentunya bisa membuka kejahatan yang tersistematis ini, baik itu kejahatan pembunuhan maupun yang saya sebut sebagai upaya penyuapan ini. Nah, ini sangat terorganisir, rapi, dan itu diskenariokan. Sehingga kalau bisa publik terus mengikuti, mungkin banyak yang bosan jenuh dengan pemberitaan seperti ini. Tetapi kalau kita melihat tahap per tahap proses sejak awal, bagaimana alasan pembunuhannya mulai dibuka, pelan-pelan, lalu upaya penyuapan mulai didorong, tampak mulai keluar melaporkan ini. Saya profisiat untuk Om Robert Kaitimu dan tim yang sudah melaporkan ini ke KPK. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Ali Fikri sebagai salah satu atau jubir KPK yang sementara ini, dia menyampaikan KPK akan menelusuri aliran anggaran ini. Nah, the next kita akan melihat siapa saja akan terlibat dalam aliran anggaran ini selain pembunuhan. Tetapi paling terakhir, Ibu Putri, buka sudah suaramu atau bicaralah supaya Anda tidak digolongkan dalam tanda kutip pemberitaan di TV One bahwa dia diduga mengidap sakit jiwa. Ternyata juga nanti ke situ, karena kalau sudah disebut sakit jiwa, ya mau bagaimana orang dengan kondisi sakit jiwa memberikan keterangan, tidak mungkin. Maka sudah diduga bahwa proses ini menyelamatkan beliau sebenarnya. Skenario ini saya yakin bahwa Indonesia sudah 77 tahun merdeka, namun institusi kepolisian menurut saya belum memerdekakan diri untuk membersihkan diri dari hal-hal yang seperti ini. Kami rakyat mendukung Polri, mudah-mudahan dapat memberes-beres internal rumah tangganya sehingga Polri yang nantinya lebih baik yang kita harapkan mampu mengayomi, dan kita tahu bahwa selalu dalam salam presisi untuk menuntaskan kejahatan yang tidak hanya kepada rakyat tetapi internal juga harus bersih. Saya Bedi Roma, demikian dulu kita membersihkan anggrek ini malam. Semoga anggrek ini bisa segar dan tidak layu. Itu harapan rakyat terhadap kepolisian.